Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Oke teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan membahas soal manajerial ya, dimana soal manajerial merupakan subtes yang akan diteskan juga dalam seleksi P3K ya. Nah, manajerial ini bisa diteskan untuk P3K guru, kesehatan, dan P3K teknis. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas ya. Anda seorang manajer produksi. Beberapa bulan terakhir, tim Anda tidak mencapai target produksi. Tindakan Anda adalah A. Memperketat pengawasan kinerja tim. B. Menurunkan target produksi. C. Mengadakan rapat tim untuk mendapatkan masukan. D. Memberikan sanksi pada karyawan yang tidak mencapai target. Oke teman-teman, silakan pikirkan terlebih dahulu, setelah itu kita akan masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, nah perlu saya ingatkan kembali bahwa tes manajerial ini ada beberapa poin ya. Poin tertinggi itu adalah 4, 3, 2, 1. Jadi poin yang paling rendah itu adalah 1. Bisakah teman-teman untuk mencari poin tertinggi dari pilihan tersebut ya. Sama juga halnya dengan SJT ya. SJT juga sama ya untuk P3K guru ya. Itu ada poin-poinnya tersendiri, tapi tugas kita untuk mencari jawaban yang paling tepat dari yang tepat ya. Artinya mencari yang terbaik dari yang terbaik. Oke. Langsung saja di sini ya, tindakan Anda adalah. Nah, ketika ada pernyataan soal di sini ya, yang berisikan problem atau masalah. Problemnya di sini adalah beberapa bulan terakhir tim Anda tidak mencapai target produksi. Tindakan Anda bagaimana? Nah, kita lihat di sini ya. Memberikan sanksi pada karyawan yang tidak mencapai target. Apakah benar? Nah, yang B menurunkan target produksi. Nah, yang B ini kita eliminasi karena tidak boleh menurunkan target produksi. Kemudian yang A memperketat pengawasan kinerja tim. Nah, jadi kalimat yang positif di sini dari A, C, dan D ya, yang paling positif. Tapi kira-kira ketika kita menjadi seorang manajer produksi, apa sih tindakan yang awal yang kita ambil jika adanya penurunan target produksi, artinya tidak mencapai target produksi ya. Yang paling tepat itu adalah yang C teman-teman, dengan mengadakan terlebih dahulu rapat tim untuk mendapatkan masukan. Jadi poin yang paling benar itu adalah C ya, memiliki poin 4 ya, yang C ya. Kemudian yang poin 3 itu di pilihan A. Yang kedua itu adalah di option D ya. Yang pertama itu ada poin pertama itu ada di option B. Jadi yang paling tinggi, yang memiliki skor tertinggi itu adalah di option C, dengan mengadakan rapat tim untuk mendapatkan masukan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda menerima laporan bahwa beberapa karyawan tidak semangat bekerja. Tindakan Anda: A. Membiarkan karena mungkin hanya sesaat. B. Memberikan penghargaan kepada karyawan berprestasi. C. Memberikan tugas yang lebih menantang. D. Menganggap ketidaksemangatan sebagai hal wajar. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Di sini ya teman-teman, pertanyaannya tindakan Anda. Tindakan Anda jika Anda menerima laporan bahwa beberapa karyawan tidak semangat bekerja. Jadi di pernyataan tersebut ini menandakan bahwa kita seakan-akan menjadi atasan atau pimpinan di sebuah perusahaan. Nah, di antara A, B, C, D ini teman-teman, kira-kira yang mana yang memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di soal ya? Kita lihat ya di sini. Yang A membiarkan karena mungkin hanya sesaat. Kata membiarkan ini udah kalimatnya negatif ya, kita eliminasi. Kemudian yang D menganggap ketidaksemangatan sebagai hal wajar. Ini tidak boleh juga ya, karena di dalam pekerjaan tidak ada yang tidak wajar, tidak ada yang wajar, apalagi itu mengganggu profesionalitas bekerja ya. Kemudian yang C memberi tugas yang lebih menantang. Ini kurang tepat karena tidak sesuai atau tidak sinkron dengan permasalahan yang ada di soal. Nah, kita eliminasi yang C. Terus yang B memberikan penghargaan kepada
karyawan yang berprestasi. Nah, ini bisa menjadi penyemangat bagi karyawan-karyawan yang tidak semangat, akhirnya memunculkan semangat bekerja jika ada memberikan reward seperti memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Oke, jadi jawaban yang paling benar itu adalah di option B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dua anggota tim Anda berkonflik sehingga komunikasi terganggu. Tindakan Anda: A. Memfasilitasi komunikasi antara mereka. B. Menyediakan mediasi untuk menyelesaikan konflik. C. Meminta mereka bersikap profesional. D. Tidak ikut campur karena itu masalah pribadi. Oke, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman, tindakan Anda. Nah, yang ditanya adalah tindakan Anda ketika ada dua tim Anda berkonflik sehingga komunikasi terganggu. Dari antara A, B, C, dan D, yang mana kira-kira yang merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Karena yang berkonflik ini adalah tim kita ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini tidak ikut campur karena itu masalah pribadi. Ini artinya tidak ada sikap peduli ya. Jadi kita eliminasi. Kemudian meminta mereka bersikap profesional, ini juga tidak ada saran, hanya meminta saja ya. Kemudian memfasilitasi komunikasi antara mereka. Apa yang difasilitasi? Kurang tepat. Jadi yang paling tepat itu adalah yang B, dengan menyediakan mediasi untuk menyelesaikan konflik. Jadi yang benar dan memiliki skor tertinggi itu adalah di option B ya, memiliki skor 4 ya. Yang memiliki skor 3 itu adalah pilihan ganda A ya, yang A. Terus yang C itu 2. Yang D itu 1 ya. Jadi yang paling benar memiliki skor tertinggi itu adalah option B, menyediakan mediasi untuk menyelesaikan konflik. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang akan Anda lakukan adalah A. Menanggapi pernyataan dari siapapun tentang isu-isu tersebut. B. Saya akan berusaha menemukan penyebar isu itu dan membuat perhitungan dengannya. C. Saya akan membiarkannya saja, karena nanti juga akan hilang dengan sendirinya. D. Berusaha menjelaskan keadaan saya yang sebenarnya. Oke, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke, di sini ada sebuah problem ya. Problemnya Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan, sedangkan itu tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Terus pertanyaannya di sini, apa yang Anda lakukan? Dari pilihan A, B, C, dan D, kira-kira yang mana pilihan yang tepat ya untuk problem dari soal tersebut ya? Yang A, menanggapi pernyataan dari siapapun tentang isu-isu tersebut. Nah, ini kurang tepat ya, karena tidak menyelesaikan masalah. Kemudian yang B, saya akan berusaha menemukan penyebar isu. Ini buang-buang waktu juga ya, karena ini urusan atasan dengan kalian sendiri ya. Kemudian yang C, akan membiarkan. Nah, kata membiarkan ini kurang tepat juga ya. Dan yang paling tepat itu adalah yang D, berusaha menjelaskan keadaan saya yang sebenarnya. Jadi poin yang tertinggi itu adalah yang D ya, poinnya 4 ya. Yang D ya. Poin 3 itu yang bagian option A. Dan poin kedua itu di option B, poinnya 1 itu di option C. Jadi poin 4 di option D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk mencapai tugas kelompok yang telah ditetapkan, Nah, jadi di sini untuk mencapai tugas kelompok yang telah ditetapkan, apa yang kita lakukan? Yang A, tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. C, mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. D, menstimulus orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Oke, kira-kira yang mana yang paling tepat teman-teman? Silahkan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Nah, di sini ya, untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, kira-kira sikap kita pada saat itu bagaimana? Nah, kita lihat. Yang A, tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja atau tidak. Nah, itu kurang tepat ya teman-teman.
kita eliminasi yang A. Kemudian yang B, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. Ini kurang tepat juga ya. Terus yang C, mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan, kurang tepat. Yang paling tepat itu adalah menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Yang D itu poinnya 4, teman-teman sekalian. Terus yang poin ketiga itu option C, dan poin kedua itu option B, dan poin yang satu itu option A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah seorang pemimpin, kemudian ada banyak keluhan dari bawahan terkait komunikasi yang kurang efektif dalam tim. Apa yang harus Anda lakukan? A. Mengabaikan keluhan karena komunikasi adalah tanggung jawab pribadi. B. Menyusun pelatihan komunikasi yang lebih baik untuk tim. C. Memarahi anggota tim yang dinilai kurang berkomunikasi. D. Mengganti anggota tim yang tidak efektif dalam berkomunikasi. E. Meminta tim untuk mencari solusi sendiri. Oke teman-teman, ini merupakan pertanyaan bonus. Teman-teman pikirkan terlebih dahulu apa jawaban yang paling tepat dan berikan alasan teman-teman mengapa teman-teman memilih pilihan ganda tersebut. Nah, setelah teman-teman udah mendapatkan pilihan gandanya A, B, C, atau D, teman-teman silakan tulis di kolom komen dan apa alasan teman-teman memilih jawaban tersebut ya. Nah, jadi itu merupakan pembahasan soal manajerial. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Dan teman-teman sekalian, kita juga ada upload video-video lainnya di playlist kita. Silakan cek saja atau scroll saja berandanya. Kita juga ada membahas soal sosiokultural, manajerial, wawancara, dan SJT bagi pelamar P3K guru. Nah, jadi teman-teman sekalian, silakan di like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Ketika teman-teman subscribe dan aktifkan tombol lonceng, teman-teman bisa dapat notifikasi dari channel ini ketika channel ini upload video terbaru. Terima kasih yang telah menonton video ini. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.